Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Pak, izin melakukan diri. Nama Taruna Putra saya Yuria, kelas Meteorologi 5D, NPT 11220065. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal esai dari ujian tengah semester mata kuliah Fisika Awan. Untuk soal nomor 1, yaitu gambarkan dan jelaskan konsep diagram dari tahap-tahap mikrofisis awan. Berikut merupakan diagram yang saya temukan, dan pertama kita bahas dulu dari uap air atau vapor. Vapor sendiri dapat berubah menjadi segala jenis, yang pertama dari cloud water, ice crystal, rain, aggregates, juga droplet. Dalam prosesnya vapor menjadi cloud water atau rain, dia melalui proses kondensasi, di mana uap air mengalami pendinginan dan mencapai titik jenuh, sehingga uap air dapat berubah menjadi tetesan air cair. Dalam pembentukan cloud water, kondensasi ini didukung juga dengan proses nukleasi, di mana proses nukleasi ini dapat terjadi ketika keadaan partikel itu seragam. Selanjutnya, dari vapor menuju ke ice crystal atau aggregates, juga droplet, ini melalui proses deposisi, di mana proses deposisi ini terjadi umumnya pada saat suhu rendah dan juga pressure itu tinggi, sehingga membantu pembentukan kristal es atau agregat es di awan. Pada perubahan dari vapor menjadi ice crystal, ini dapat berlangsung dengan nukleasi baik secara homogen atau heterogen. Selanjutnya yaitu cloud water. Cloud water dapat berubah menjadi vapor melalui proses evaporasi, di mana evaporasi itu merupakan kebalikan dari kondensasi, karena air mendapatkan energi yang cukup, kalori yang cukup, sehingga dapat berubah menjadi gas atau uap air. Selanjutnya, dari cloud water menuju ke ice crystal, ini juga melalui proses freezing secara homogen atau heterogen, di mana freezing artinya membeku. Selanjutnya, dari cloud water menjadi rain, itu dapat melalui proses autokonversi, di mana emang ini otomatis akan terjadi, dan juga dapat melalui proses akresi, di mana akresi itu adalah proses penambahan massa pada partikel awan atau hujan melalui penempelan partikel air atau es lainnya. Dan dalam konteks awan, tetesan air kecil ini dapat melekat pada tetesan hujan yang lebih besar atau kristal es yang jatuh, percepat pembentukan hujan. Selanjutnya, dari cloud water juga dapat berubah menjadi aggregates melalui proses yang disebut rimming, di mana rimming ini adalah proses tetesan air yang super dingin menempel dan membeku pada partikel es seperti kristal es, agregat juga, atau droplet. Proses ini dapat menambah massa partikel es, juga membentuk droplet, dan bisa juga membantu pertumbuhan terjadinya hujan es gitu. Selanjutnya yaitu ice crystal. Seperti yang tadi disebutkan, dari uap air sendiri bisa menjadi ice crystal melalui proses deposisi. Gitu juga sebaliknya, dari ice crystal dapat menjadi uap air kembali dengan proses sublimasi, di mana proses sublimasi ini adalah ketika es atau salju itu langsung berubah menjadi uap air tanpa melalui fase cair. Jadi langsung dari padat ke gas ya. Ini terjadi ketika suhu rendah, ketika kristal es atau partikel salju ini kehilangan massa melalui penguapan, umumnya di lingkungan yang kering atau berangin. Selanjutnya, kristal es ini juga dapat berubah menjadi hujan atau menjadi agregat dengan dari ice crystal menjadi hujan itu melalui proses melting atau dari padat ke cair gitu, dari yang beku ke cair, sehingga dapat terjadi hujan melalui ice crystal. Selanjutnya, ice crystal menuju aggregates juga sama halnya, dan ice crystal ini juga dapat menyebabkan droplet melalui proses rimming yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya yaitu proses hujan. Hujan ini dapat kembali menjadi vapor ketika mengalami evaporasi. Juga
juga dari hujan ini bisa berubah menjadi droplet ketika terjadi freezing secara heterogen ataupun terjadi proses rimming. Selanjutnya untuk proses agregat. Proses agregat ini cenderung akan selalu berakhir menjadi hujan atau droplet. Proses agregat ini dapat berubah menjadi hujan ketika mengalami melting dan menjadi droplet ketika mengalami aggregation atau agregasi. Di mana agregasi itu adalah ketika kristal es bertabrakan dengan dan bergabung menjadi partikel es yang lebih besar dan dapat jatuh ke tanah atau mencair dalam perjalanan ke bawah. Sebaliknya dari droplet ini juga, dan yang terakhir di droplet ini juga dapat berubah kembali baik menjadi vapor ataupun rain. Nah, dari droplet menjadi vapor sendiri mengalami proses sublimasi seperti yang tadi terjadi pada kristal menjadi vapor, dan juga droplet menjadi rain itu juga dapat terjadi melalui proses melting. Baik, mungkin itu kurang lebih untuk proses dari diagram mikrofisis awan ini sendiri. Untuk sumbernya saya ambil dari jurnal terbitan 2018 oleh Masaki Sato. Dan kurang lebihnya mungkin dapat diperhatikan melalui diagram yang sudah terlihat. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu jelaskan tentang curvature effect pada pembentukan butir awan. Lalu B, solute effect pada pembentukan butir awan, dan C, kaitannya curvature dan solute effect pada pembentukan butir awan yang menyebabkan color curve. Pertama, yang A, yaitu curvature effect atau hukum Kelvin. Seperti yang bisa kita lihat, berikut merupakan rumus dari radius kritis dan juga supersaturasi atau hukum Kelvin, di mana S adalah tekanan uap jenuh di radius R per tekanan uap jenuh dalam kondisi permukaan droplet pada permukaan datar, yang sama dengan eksponensial dari 2 sigma per rho L RV kali T kali RC, di mana RC merupakan radius kritis, sigma merupakan tegangan permukaan droplet, rho L merupakan densitas cairan, dalam hal ini air, RV konstanta gas untuk uap air, T untuk temperature suhu Kelvin, lalu ESR tekanan uap jenuh di radius R droplet, dan ES infinite tekanan uap jenuh dalam kondisi droplet pada permukaan datar. Jadi proses pertumbuhan dari droplet ini dapat terhambat dengan adanya curvature effect yang relevan dengan radius droplet. Radius droplet yang bertambah besar akan mengurangi efek dari curvature effect. Begitu pula sebaliknya. Jika selisih tekanan uap jenuh di radius droplet dikurang dan tekanan uap jenuh dalam kondisi permukaan datar lebih besar dari 0, pertumbuhan droplet atau butir awan akan optimal karena tekanan uap jenuh droplet itu lebih kecil dari air murni, sehingga mendorong uap air menuju ke droplet atau percepat pertumbuhan butir awan gitu. Singkatnya, semakin kecil radius droplet itu, maka semakin besar curvature effect, membuat penguapan akan terjadi lebih mudah. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya yaitu bagian B atau solute effect, yang dikenal juga dengan hukum Rolle. Pertama, kita bisa perhatikan di sini terdapat rumus dari solute effect, juga penjelasannya. Bisa kita perhatikan ESR per ES infinite sama dengan MW per MW plus MS, di mana ESR ini masih sama. ESR ini merupakan tekanan uap jenuh terhadap larutan per tekanan uap jenuh terhadap air murni, sama dengan massa solut air per massa solut air ditambah massa solut dari larutan gitu yang sudah terlarut. Nah, jadi menurut Rolle, bahan terlarut akan menyebabkan tekanan uap yang diperlukan untuk terjadinya kondensasi menjadi lebih rendah. Bahan terlarut dalam air ini menyebabkan berkurangnya tekanan uap air jenuh, sehingga semakin rendah kandungan bahan terlarut, semakin rendah pula titik di mana kondensasi bisa terjadi. Di mana singkatnya, semakin banyak zat terlarut, tekanan uap air akan berkurang, menyebabkan kondensasi lebih sulit terjadi. Begitu juga sebaliknya. Misal pada larutan yang
berisi air murni itu akan lebih mudah terjadi kondensasi dibandingkan dengan air garam misalnya yang sudah terlarut, karena partikelnya sudah bercampur sehingga memiliki tekanan uap yang berbeda-beda gitu, bertambah. Selanjutnya untuk bagian C atau kurva Kohler, dimana kita bisa perhatikan rumus kurva Kohler ini didapatkan dari persamaan hukum Kelvin dan juga persamaan dari hukum Raoult, di mana nilai radius kritis itu didapatkan dengan menderivasikan ds per dr. Bisa diperhatikan di sebelah sini, yaitu AR ini berasal dari persamaan 1 atau persamaan hukum Kelvin, dan juga B per R pangkat 3 ini didapatkan dari persamaan 2 atau hukum Raoult. Sehingga untuk critical supersaturation itu seperti di bawah ini, 1 plus A per 3B per A pangkat setengah dikurang B per 3B per A pangkat setengah dipangkatkan 3. Jadi seperti yang bisa kita perhatikan pada kurva ini, pada gambar ini, kurva curvature effect ini dimulai dari kiri atas, karena semakin kecil R maka curvature effect yang ditimbulkan juga semakin tinggi. Sedangkan solute effect ini membentuk pola kurva yang semakin landai seiring bertambah besarnya R. Hal ini dikarenakan adanya efek pengenceran yang mengurangi tekanan uap di larutan pada droplet. Nah, jadi dari grafik ini terlihat bahwa efek lengkungan itu atau curvature effect mengakibatkan butir akan terhambat pertumbuhannya, dan adanya efek zat terlarut atau solute effect ini meningkatkan pertumbuhan droplet untuk membentuk awan atau butir awan seperti pada soal. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3 yaitu jelaskan tentang perkembangan beberapa modifikasi teori parsel udara sebagai efek dari teori parsel yang terlalu cepat dalam akselerasi gaya buoyancy. Pertama kita bahas mengenai teori parsel udara itu sendiri. Jadi menurut Noah, teori parsel udara itu merupakan menjelaskan bagaimana kantong udara atau parsel udara di atmosfer itu bergerak secara vertikal dan berubah suhu saat naik atau turun. Parsel ini dianggap mengembang dan mendingin saat naik, atau sebaliknya menurut dan memanas saat turun, tanpa bertukar panas dengan lingkungan. Stabilitas atmosfer ini bergantung pada perbedaan suhu antara parsel dan udara sekitar. Jika parsel lebih hangat, ia akan naik, dan jika lebih dingin akan turun dan memotong, seperti di gambar ini, menyebabkan parsel udara yang lebih hangat dan kurang padat ini menjadi naik gitu. Teori ini dapat membantu kita memahami proses cuaca seperti pembentukan awan dan badai. Tetapi pada teori parsel udara ini itu menyederhanakan kondisi atmosfer yang sebenarnya sangat kompleks. Jadi kita dapat lihat di slide selanjutnya, itu kita dapat menghitung percepatan yang akan dialami oleh parsel udara yang tidak stabil, dan dari sana menentukan parsel udara pada waktu tertentu di masa depan. Kecepatan ini disebut sebagai gaya apung atau buoyancy, dilambangkan dengan B. Kita lihat ini didapatkan dari buku dari William Brown. Yang dapat kita lihat di gambar kotak ini, dan juga rumus, yaitu dari total gaya yang terjadi pada parsel udara dengan densitas yang berbeda, di mana sigma F sama dengan gaya yang terjadi di bawah di atas ditambah gaya berat, atau juga pressure dari permukaan bawah A dikurang pressure dari permukaan atas A, dan juga dikurang rho aksen G kali AH. Jadi dapat kita asumsikan bahwa parsel ini memiliki kepadatan yang berbeda dari udara di sekitarnya. Kuantitas yang terkait dengan parsel diberi tanda petik, sedangkan parameter lingkungan tidak memiliki tanda petik. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Jika gaya ini tidak seimbang, maka kita harus mempertahankan percepatan yang sebelumnya kita anggap 0 pada kondisi keseimbangan hidrostatik. Kedua sisi persamaan bisa dibagi dengan massa parsel udara. Bisa kita perhatikan di rumus ini,
di mana akselerasi ini identik dengan gaya apung atau buoyancy dengan rumus rho dikurang rho aksen dikali G per rho aksen. Di mana kita menggunakan kesetimbangan hidrostatik lingkungan ini untuk menggantikan perubahan tekanan dengan kepadatan dikali percepatan gravitasi. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan hukum gas ideal untuk mengganti kepadatan dengan suhu virtual karena tekanan parsial dan udara di sekitarnya sama. Bisa kita perhatikan rumus dari gaya apung ini. Nah, selanjutnya jika gaya buoyancy ini lebih besar dari 0, maka parsial akan naik. Sebaliknya jika gaya buoyancy ini lebih kecil dari 0, parsial akan turun. Selanjutnya kita juga dapat melihat ketidakstabilan pada setiap titik dalam profil suhu lingkungan dan dapat menentukan nilai lapse rate untuk setiap titik tersebut. Jadi ini untuk rumus dari buoyancy rate di mana temperatur awal dikurang lapse rate adiabatik delta Z dikurang temperature awal tambah lapse rate itu kali delta Z per TV dikali G itu juga dapat menjadi lapse rate lingkungan dikurang lapse rate adiabatik per TV dikali G delta Z. Nah, jadi jika lapse rate ini lebih besar dari lapse rate adiabatik, maka parsial akan mempercepat turun untuk delta Z positif atau stabilitas positif. Sebaliknya jika lapse rate lebih besar dari lapse rate adiabatik, parsial akan mempercepat naik untuk delta Z positif atau stabilitas statis negatif. Bisa diperhatikan. Dan selanjutnya ini merupakan konsep buoyancy dalam bentuk suhu potensial gitu. Jadi kita mencari delta d theta per dz itu dengan mengambil logaritma dari kedua sisi persamaan dan ganti dp per dz dengan min g rho. Kita dapat menemukan ekspresi buoyancy dalam suhu potensial sebagai berikut, di mana B sama dengan minus G delta Z dikali 1 per theta 1 per theta dikali d theta per dz. Nah, jadi perlu diingat bahwa terlepas dari profil suhu lingkungan atau suhu potensial, perubahan ketinggian parsial udara akan menghasilkan perubahan suhu yang sesuai dengan adiabatik kering dan suhu potensial yang tetap sama. Jadi stabilitas lapisan ini tergantung pada perubahan suhu potensial lingkungan dan ketinggian. Parsial udara cenderung bergerak vertikal dengan suhu potensial yang konstan. Parsial udara akan bergerak ke ketinggian di mana gaya apung buoyancy sama dengan 0. Namun jika parsial masih memiliki kecepatan saat mencapai ketinggian tersebut, ia akan melampaui batas tersebut, mengalami percepatan negatif lalu turun lagi melampaui tingkat netral tersebut. Dengan cara ini, parsial akan berosilasi hingga akhirnya gerakannya teredam oleh gesekan dan disipasi energi parsial. Di bagian profil vertikal yang netral, di mana suhu potensial tidak berubah, tidak bisa ditentukan apakah parsial akan stabil atau tidak. Misalnya jika parsial udara di wilayah netral diberi dorongan ke atas, ia akan terus naik hingga mencapai area yang lebih tinggi. Bisa diperhatikan di grafik sebelah sesuai dengan ketentuan sebelumnya, di mana d theta per dz lebih besar dari 0 dan buoyancy lebih kecil dari 0. Untuk dz lebih besar dari 0 akan menghasilkan stabilitas. Selanjutnya yaitu untuk d theta per dz sama dengan 0, gaya apung sama dengan 0. Untuk dz lebih besar dari 0 itu menyebabkan netral, di mana ini tidak bisa ditentukan apakah akan stabil atau apakah akan naik atau akan turun. Dan yang paling bawah yaitu d theta per dz lebih kecil dari 0 dengan gaya apung lebih besar dari 0. Untuk dz lebih besar daripada 0, ini akan menyebabkan ketidakstabilan. Mungkin sekian untuk pertanyaan nomor 3 tadi, teori yang berkembang setelah gaya buoyancy gitu. Selanjutnya soal nomor 4. Sebuah droplet dari ukuran 2,65 mikrometer berubah menjadi ukuran 36,5 mikrometer dalam selang waktu 16,5 menit di suhu minus 10 derajat Celcius dan pada tekanan 66,5 kilopascal. Hitunglah supersaturasi lingkungan, kebaikan efek pelarutan dan kelangsungan dalam persamaan pertumbuhan droplet. Itu untuk pembahasannya. Pertama, kita cari terlebih dahulu dari kondisi lingkungan
efek dari kondisi lingkungan terhadap pertumbuhan droplet, dimana kita dapatkan nilai yaitu sebesar 31,622. Selanjutnya kita masukkan rumus supersaturasi seperti berikut. Mana radius RT ini merupakan radius ukuran droplet akhir dikurangi RO atau ukuran droplet di awal. Dimana 36,5 dikurangi 2,65 per 2,65 dan hasilnya yaitu didapatkan kurang lebih 12,77 untuk ukuran droplet. Kita lakukan perhitungan dari supersaturasi lingkungan di mana S pangkat min 1 untuk supersaturasi lingkungan ini sama dengan 1 per S. Nggak dimasukkan nilai tadi 1 per 12,77, maka didapatkan 0,0782 atau jika diubah ke persentase menjadi 7,82%. Nah, nilai supersaturasi lingkungan yang kita peroleh ini sekitar 7,82% ini menunjukkan bahwa lingkungan memiliki konsentrasi uap air yang lebih tinggi daripada kondisi keseimbangan, sehingga dapat mendukung terjadinya kondensasi dan pertumbuhan droplet atau butir awan. Selanjutnya soal nomor 5. Berapa nilai kecepatan angin vertikal U pada periode orografi yang sebanding dengan periode dari buoyancy oscillation jika lapisan dari udara tak jenuh melewati daerah orografi dengan ketinggian 6,5 km terpisah dari arah aliran dengan lapse rate 4,65 derajat Celcius per kilometer dan suhunya adalah 26,5 derajat Celcius. Oke, jadi yang pertama kita harus cari yaitu frekuensi Brown Faisala, yaitu dengan rumus seperti ini, dan didapatkan hasil dari frekuensi Brown Faisala yaitu sekitar 0,01375 sekon pangkat min 1. Setelah kita dapatkan nilai dari frekuensi Brown Faisal ini, maka dapat kita hitung kecepatan angin vertikal U dengan rumus seperti ini. Nanti kita masukkan nilainya. U sama dengan 6500 per 2pi dikali 0,01375, dimana merupakan frekuensi dari Brown Faisal tadi. Selanjutnya setelah dikalikan, maka didapatkan kecepatan angin vertikal U sekitar 14,2 meter per second. Jadi dari hasil perhitungan ini, angin vertikal U yang mencapai 14,2 meter per second ini dapat menunjukkan bahwa ada pergerakan udara yang signifikan di lapisan tak jenuh. Baik, mungkin sekian terkait jawaban saya dari soal-soal esai pada ujian tengah semester mata kuliah fisika awan. Terima kasih atas perhatiannya.